saya akan mempresentasikan bab 4. Getaran, gelombang, dan cahaya. Kata kuncinya adalah 1 getaran, 2 gelombang, 3 cahaya, 4 lensa, 5 optik. 1. Benda yang bergetar. Berbicara atau berteriak adalah akibat dari fenomena pita suara yang bergetar. Semua benda akan bergetar apabila diberi gangguan atau usikan. Benda yang bergetar dapat juga disebut sebagai benda yang berosilasi. Benda bergetar atau berosilasi ada yang dapat terlihat secara kasat mata atau dirasakan langsung, ada pula yang tidak dapat dilihat atau tidak dapat dirasakan langsung. 2. Apa saja variabel getaran itu? Bandul dibuat mula-mula dalam keadaan diam pada kedudukan O. Pada posisi ini disebut sebagai posisi atau kedudukan seimbang bandul. Bandul tersebut kemudian ditarik pada kedudukan A dengan sudut simpangan kecil sekitar 100 Celcius. Pada saat bandul dilepas dari kedudukan A, bandul akan bergerak teratur melalui titik A, O, B, O, dan A. Dan gerakan itu disebut sebagai gerakan bolak-balik dalam satu kali getaran. Contoh gambar bandul yang bergetar atau berosilasi. B. Gelombang. 1. Kenapa munculnya gelombang? Getaran permukaan air di sekitar yang ditimbulkan oleh batu yang tercemplung ke dalam kolam merapat atau menjalar melalui media air hingga mencapai posisi dedaunan. Ketika batu jatuh ke dalam kolam, sesungguhnya ia membawa energi potensial dari ketinggian tertentu, ditambah dengan energi kinetik akibat dilempar oleh kamu. Contoh pola gambar gelombang pada permukaan air kolam. 2. Jenis gelombang. Jika kita meninjau berdasarkan bentuknya, maka gelombang dapat dibagi menjadi 2 jenis. Gelombang yang terbentuk transversal, seperti pada gelombang tali, dan gelombang longitudinal, seperti pada gelombang Slinkin atau Pegas, dan gelombang suara. Jika kita menjumlahkan jarak bukit atau titik A sampai C dan jarak lembab atau titik C sampai titik E, kita akan mendapatkan satu panjang gelombang transferensial atau yang disebut sebagai lambda. Contoh gelombang transferensial dan gelombang longitudinal. Contoh gelombang yang bisa dirasakan dan tidak bisa dirasakan. Gelombang yang dapat dilihat. Contoh gelombang dapat banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya adalah gelombang yang dapat dilihat jelas oleh mata manusia, yaitu gelombang laut berupa ombak, gelombang pada tali, gelombang udara, gelombang gempa, dan banyak lagi lainnya. Gelombang yang tidak bisa dilihat, kemudian gelombang yang antara satu mata seperti gelombang radio, gelombang microwave, gelombang televisi, dan banyak lagi lainnya yang kita kenal sebagai gelombang elektronik magnetik atau gen. 3. Gelombang bunyi. A. Bunyi bagi makhluk hidup. Bunyi infrasonik hanya mampu didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti jangkrik dan anjing. Kemudian, bunyi yang memiliki frekuensi dalam rentang 20 sampai 20.000 Hz termasuk bunyi audiosonik. Bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz disebut sebagai bunyi ultrasonik. Kelelawar, lumba-lumba, anjing adalah contoh hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik. C. Cahaya dan alat optik. 1. Sifat-sifat cahaya. Bintang-bintang yang bertaburan di malam hari yang cerah sesungguhnya mencemarkan sinar yang bersumber dari bintang itu sendiri, bukan hasil dari pantulan bintang-bintang tersebut.
seperti halnya matahari yang mencemarkan cahaya sendiri dari tubuhnya berdasarkan sumber cahaya. Semua benda akan dibagi menjadi dua, benda yang mampu mencemarkan cahaya sendiri, kedua yang tidak dapat mencemarkan cahaya sendiri atau akibat proses pemantulan cahaya. Salah satu sifat cahaya lainnya yaitu cahaya dapat dipantulkan jika menumbuk suatu permukaan bidang benda. Pemantulan cahaya yang terjadi dapat berupa pemantulan baur atau tidak teratur. Dan pemantulan teratur, pemantulan baur dapat terjadi jika cahaya yang dipantulkan oleh bidang yang tidak rata atau tidak halus seperti kertas, aspal, dan tembok. Sedangkan pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata dan licin, seperti cermin yang datar yang kamu gunakan saat melihat bintang di pagi. Contoh gambar pemantulan baur dan pemantulan teratur. Indra penglihatan. Secara prinsip, kita dapat melihat benda berwarna-warni karena ada cahaya tampak yang diterima oleh mata kita. Cahaya tampak tersebut mengenai benda dan terpantul hingga menuju mata warna-warna yang diterima oleh mata. Itulah yang memberikan kesan warna hijau, biru, dan seterusnya. Jika tidak ada sumber cahaya atau gelap yang memantul ke mata kita tidak melihat apapun. Contoh bagian mata. Tiga, alat optik. Mata manusia memiliki keterbatasan untuk kemaslahatan kehidupannya. Maka manusia menciptakan alat-alat yang membantu dalam penglihatan. Alat bantu penglihatan atau yang dikenal sebagai alat optik untuk melihat benda-benda yang jauh seperti bintang dikenal sebagai teleskop. Teleskop adalah alat optik yang dapat membuat benda-benda yang berada pada tempat yang sangat jauh menjadi lebih sangat dekat. Teleskop sederhana merupakan kombinasi antara dua lensa cembung yang terletak pada bagian dalam badan teropong lensa. Yang lebih besar disebut sebagai lensa objektif, sedangkan lensa yang lebih kecil adalah lensa okuler atau lensa yang berada di dekat mata. Lensa objektif membentuk sebuah bayangan dan kemudian bayangan tersebut akan diperbesar oleh lensa okuler. Contoh sel kerucut dan sel bara pada retina mata. Contoh gambar teknologi teleskop. Teleskop NASA. Saat sedang meneropong benda langit seperti bintang atau galaksi, kita memerlukan perbesaran teropong yang lebih tinggi. Untuk jarak-jarak dalam rasio juta tahun cahaya, maka teleskop pun harus berukuran besar seperti yang dimiliki lembaga Antariksa Amerika Serikat. Contoh gambar teleskop NASA bernama teleskop Hubble yang dapat melihat galaksi di alam semesta. Pembentukan bayangan pada kamera manual. Kita memerlukan teknologi optik yang lain yaitu kamera. Pada prinsipnya, kamera berjalan seperti halnya mata kita. Kamera membutuhkan pantulan cahaya yang masuk ke dalam sistem lensanya. Kalau dahulu kita mengenal roll film, namun saat ini gambar-gambar yang ditangkap lensa kamera telah dapat diskonversi menjadi data digital, sehingga dapat langsung ditampilkan pada LCD yang ditempelkan pada kamera tersebut. Contoh gambar pembentukan bayangan pada kamera manual. Sekian presentasi dari saya.
Mohon maaf bila ada kata yang tidak mengenakan. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Tiar karena sudah mengajarkan banyak tentang pelajaran IPA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Maha Esa.